Selamat pagi saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian daerah, khususnya di Pekanbaru. Apalagi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Pekanbaru. UMKM bukan hanya sebagai pilar utama dalam ekonomi lokal, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan yang menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong inovasi. Nah, ada Kamar Dagang dan Industri atau Kadin. Pekanbaru memiliki peran strategis dalam mendukung UMKM agar dapat lebih kompetitif, memiliki daya saing yang tinggi dan tentunya memperluas akses pasar, baik itu pasar lokal maupun memperluas akses pasar di area global. Kadin terus berupaya memberikan berbagai program yang bisa membantu UMKM di Pekanbaru untuk bangkit dan juga berkembang. Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam mengenai peran Kadin dalam mendukung UMKM daerah. Dan di Studio 2 Kompas TV sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Rizky Bagus Oka, Ketua Kadin Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Rizky, apa kabar? Baik, alhamdulillah Rizky. Sama namanya ya? Iya, sama kita ya Pak. Namanya. Kalau boleh tahu akrabnya dipanggil siapa nih Pak? Oka. Oke, Bapak Oka. Mungkin boleh Pak diperkenalkan dulu apa aja kegiatannya sehari-hari kalau boleh tahu nih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kegiatan sehari-hari memang sudah diamanakan Rizky sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru, sebagai Ketua Kadin Kota Pekanbaru juga, dan sekarang sebagai PLT Ketua MK Alam Kota Pekanbaru. Jadi sehari-hari masih mengurusi usaha juga, karena ada beberapa background pengusaha. Terus ya, dan untuk masyarakat Kota Pekanbaru pada hari-hariannya. Oke, jadi bisa dibilang saat ini merangkup berbagai macam profesi ya Pak, berbagai macam jabatan juga ya Pak. Berbagai macam amanah. Amanah ya. Oke. Sebagai Ketua Kadin, saya melihat bahwa Bapak Oka udah menjabat dari tahun 2023, benar? 2023 benar. Sampai 2028. 2028. Artinya udah 3 tahun berjalan ya Pak? Ya, udah lebih kurang ya? Lebih dan kurang. Nah, bisa nggak Pak dijelaskan sedikit tentang Kadin Pekanbaru Pak? Bagaimana sih peran Kadin untuk tentunya ini mengembangkan sektor perekonomian, apalagi Kadin Pekanbaru mengembangkan sektor perekonomian Pekanbaru, dan juga bagaimana perannya dalam mengembangkan sektor UMKM Pak. Oke, jadi Rizky, Kadin itu adalah sebuah organisasi, induk organisasi untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, karena memang payung hukumnya secara undang-undang dia adalah payung atau rumah besar pengusaha yang ada di Indonesia. Dan kebetulan di Kadin Pekanbaru saya diamanahkan sebagai ketuanya, dan memang fungsi Kadin itu adalah mitra strategis pemerintah di bidang ekonomi. Jadi pemerintah tidak bisa berdiri sendiri untuk perekonomian kita, harus dibantu pengusaha, dan kita membentuk Kadin pada masa itu. Kadin sudah hampir 50 tahun lebih, itu dibentuk supaya menjadi mitra. Dan untuk di Pekanbaru sendiri, tadi mungkin sudah disampaikan di awal bahwa Kadin memang bagian salah satu fokusnya adalah inklusif dan kolaboratif. Inklusif, kalau beberapa tahun lalu, beberapa tahun ke belakang, memang Kadin itu kebanyakan dianggap pro pengusaha besar. Jadi di beberapa tahun kebelakangan Kadin diminta lebih inklusif, lebih fokus kepada UMKM, karena yang sama-sama kita tahu ketika masa COVID kemarin, UMKM itu salah satu motor, pilar sekaligus motor. Jadi dialah pendiri kita, perekonomian kita, dia juga yang menggerakkan perekonomian kita. Jadi semenjak itu juga semakin fokus, dan Kadin Pekanbaru sangat-sangat fokus untuk itu. Makanya kalau untuk program dan beberapa kali kita berbicara tentang UMKM, Kadin Pekanbaru fungsinya adalah untuk bagaimana supaya UMKM kita semakin bagus. UMKM ini kalau kita berbicara secara garis besar, UMKM kita ini sudah mampu berdiri sendiri. Sudah mampu. Tetapi yang kita inginkan, pengusaha itu untuk sebuah negara maju dibutuhkan hampir sekitar 8%. Sama seperti nawacitanya Pak Prabowo, itu kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mencapai angka 8%. Dan sekarang kita diminta di beberapa Kadin kabupaten kota, di Kadin provinsi itu, supaya membuat pengusaha-pengusaha baru supaya bisa kita menjadi negara maju, karena pengusaha inilah yang salah satunya menggerakkan
putaran ekonomi kita. Setelah putaran ekonomi kita bergerak dengan baik, pembangunan akan tumbuh. Ketika pembangunan akan tumbuh, barulah negara itu bisa dikatakan maju. Nah, itu yang diminta, makanya kenapa Kadin fokus ke UMKM juga. Setelah kita telusuri, ternyata UMKM menjadi salah satu yang bisa menaikkan itu tadi, yang bisa mengejar cita-cita tadi untuk perekonomian kita semakin bagus lagi, gitu Rizky. Oke, berarti salah satu tugas dari Kadin juga fokus kepada UMKM untuk mengembangkan perekonomian negara kita. Yeah. Kalau boleh tahu masa jabatan Bapak Oka sendiri ini udah 3 tahun, artinya mungkin di setiap tahun bakal ada visi-visi yang berbeda. Nah, di tahun 2025 ini, artinya tadi yang udah Bapak sampaikan adanya inklusif dan juga kolaboratif. Bagaimana dengan visi dari Kadin Pekanbaru yang untuk tahun ini dan bagaimana program kerja yang sudah dipersiapkan untuk memfokuskan ke sektor UMKM, Pak? Yeah. Jadi inklusif kolaboratif itu kita memang inklusif, tidak memilih, memang merangkul semuanya. Dan kalau untuk 2025 kita sudah melihat tren perekonomian, kita sudah beberapa kali melihat regulasi yang dikasih oleh pemerintah, bagaimana pengusaha itu sudah mulai go digital. Pengusaha kita sudah harus ngerti vintage juga. Jadi mereka sudah harus melek dengan financial teknologi, mereka sudah harus melek dengan digitalisasi. Dan yang pasti kita inginkan mereka sudah mampu ekspor barang-barang. Jadi kalau Kadin Kota Pekanbaru fokusnya di tahun 2025 membaguskannya adalah dengan yang pertama mereka harus mengerti dulu dasar-dasar UMKM. Jadi sebelum di Kadin, kebetulan saya juga sebagai Ketua Umum HIPMI Kota Pekanbaru, jadi sudah hampir berarti sudah sekitar 5 tahun ini mengurusi UMKM Pekanbaru, mengurusi dunia usaha Pekanbaru dari sektor organisasi. Jadi ketika kita lihat yang pertama basicnya UMKM kita, basicnya pengusaha kita, pengusaha-pengusaha kecil kita, mikro, kecil dan menengah itu rata-rata memang agak berat di laporan keuangan. Sisi sektor yang sangat dasar sekali yang harus diketahui. Jadi mereka masih kadang-kadang bingung menentukan harga produk. Mereka kadang-kadang masih bingung menentukan harga modal. Mereka bingung untuk memberikan laporan. Jadi yang kita inginkan di tahun 2025 kita perbaiki, ini sudah jalan 2 tahun ya sebenarnya. Yeah. Kita perbaiki dulu dasarnya, baru kita bisa melangkah lebih lanjut lagi. Setelah nanti kita perbaiki dasarnya, mereka tahu tentang laporan keuangan, mereka tahu menentukan modal, baru nanti kita mulai naik kelas lagi, mulai kita baguskan lagi melalui dari vintage tadi. Mereka harus ngerti sekarang itu banyak modelan pembayaran yang memudahkan orang, karena sekarang sudah masuk top of mind orang. Kalau misalnya ribet bayarnya, repot membayarnya, orang adalah gitu. Apalagi cash sekarang agak repot. Jadi makanya kita mengarahkan juga, karena ada juga regulasi pemerintah untuk mulai UMKM kita melek tentang literasi keuangan digital. Dan juga baru setelah itu pokoknya tahapannya kita ingin UMKM kita untuk masuk ke ekspor, masuk ke dunia global untuk produk-produknya. Karena di Pekanbaru apalagi khususnya kita dekat sekali dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia yang memang satu rumpun, dan memang kebutuhannya untuk produk UMKM itu rata-rata kebanyakan memang kuliner, dan rata-rata kriya juga, itu masih satu rumpun, masih satu kebutuhan. Jadi kita yakin pengusaha Pekanbaru khususnya di Riau, di Pekanbaru itu mampu masuk pasar global itu, dan program kita adalah kita benahi pelan-pelan, kita baguskan pelan-pelan supaya bisa menyesuaikan untuk kebutuhan produk di global. Gitu. Oke, tadi Bapak Oka udah sempat spill, saudara, kalau misalnya Bapak Oka juga merupakan sebelum jadi Ketua Kadin juga merupakan Ketua HIPMI ya, salah satu organisasi yang berfokus pada UMKM juga ya. Sama pengusaha artinya semua. Pengusaha juga, artinya berbagai macam pengalaman sudah dilalui oleh Bapak Oka. Nah, kalau mengenai, kita singkirkan dulu mengenai tentang digitalisasi, emang itu adalah sebuah tantangan yang nanti akan saya tanyakan. Tapi di sini yang mungkin sederhana deh, bagaimana seorang Ketua Kadin Pekanbaru melihat kondisi UMKM Pekanbaru? Ya, kondisi UMKM kita tadi mungkin sudah sampaikan secara tidak langsung bahwa kondisi UMKM kita itu sebenarnya bagus sekali. Bagus, oke. UMKM itu ketika masuk menjadi seorang UMKM, menjadi pengusaha, mereka tahu mereka mesti seperti apa, mereka tahu mereka jual apa, mereka tahu mereka mau ngapain.
Dan di Pekanbaru itu jumlah UMKM kita, kalau data dari Dinas Koperasi dan UMKM itu sekitar 40.000. Tapi dari beberapa kali kita turun, beberapa kali kita diskusi secara langsung, itu harusnya angkanya lebih dari 40.000. Tapi memang angkanya fluktuatif sekali. Karena begitu cepat yang naik, segitu cepat juga turunnya. Jadi memang data itu harus diupdate berkala supaya kita tahu. Kenapa penting kita tahu UMKM kita? Karena ketika kita tahu UMKM kita berapa, sektornya kita tahu berapa, kita tahu putaran uangnya. Jadi kondisi UMKM kita itu menentukan perputaran uang di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru termasuk salah satu kota dengan tingkat perputaran uang terbesar. Oke. Di Indonesia, di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Iya. Jawa. Berarti termasuk di Pulau Sumatera gitu ya? Termasuk di Pulau Sumatera termasuk tinggi. Oke. Dan salah satunya karena kita adalah kota bisnis, pariwisata kita mungkin termasuk rendah. Jadi UMKM itulah menjadi salah satu motornya. Dan kalau kita lihat memang UMKM kita itu sudah bisa berjalan. Kalau seperti bayi kita sampaikan, mereka sudah bisa berjalan. Walaupun masih tatah-tatah dikit, masih agak goyang ini. Tapi yang perlu kita kerjakan sebagai mitra strategis pemerintah di bidang ekonomi, dan kita juga minta pemerintah, itu adalah mengarahkan kemana maunya pemerintah, tapi dengan sesuai dengan pengusahanya juga tetap berjalan gitu. Karena UMKM kita sudah lumayan mengerti apa yang dibutuhkan oleh pasar, apalagi pasar di Provinsi Riau, pasar di Sumatera, dan pasar di ASEAN. Itu. Oke, kalau boleh tahu dari database yang mengatakan bahwa UMKM di Pekanbaru mungkin udah menyentuh di angka 40.000. Berarti banyak sekali usaha-usaha masyarakat yang bisa tergolong menjadi UMKM. Banyak. Banyak sekali. Mungkin kalau misalnya ditanya, apa sih yang menjadi kategori atau usaha-usaha masyarakat ini yang menjadi kategori usaha mikro, kecil, menengah? Karena kalau disamaratakan kita nggak mungkin tahu, karena yang tadi Bapak bilang bahwa database bisa aja turun, bisa aja naik, harus diupdate berkala. Jadi bagaimana bentuk kriteria yang disebutkan sebagai UMKM, Pak? Ya, jadi kadang-kadang berbicara tentang UMKM ini selalu sekali menjadi salah tanggap, mispersepsi, apalagi untuk orang-orang tua kita di pemerintahan, di dinas. Itu apapun usahanya akan dianggap UMKM. Iya, benar. Itu sedikit miris kita melihat dari sudut pandang pengusaha, dari Kadin. UMKM itu dikategorikan adalah untuk klasifikasi omset dan aset. Itu berdasarkan undang-undang ada. Jadi usaha mikro itu benar-benar mikro, kecil sekali. Kecil yang memang kalau misalnya disebutkan itu adalah mereka yang omsetnya di bawah 50 juta. Di bawah 50 juta. Jadi dari 0 sampai 1000 itu udah usaha mikro. Usaha-usaha kita yang banyak, mungkin beberapa tenan-tenan kita itu kalau misalnya di bawah 50 juta masih mikro. 50 sampai 150 juta kalau mungkin saya tidak salah di undang-undang, karena agak angka-angka ini agak ya. 50 sampai 150 juta itu hitungannya kecil. Kecil. 150 juta sampai 500 juta itu hitungannya menengah. Di atas itu 500 juta ke atas hitungannya udah usaha besar. Berdasarkan omset, berdasarkan putaran ekonomi di luar aset ya. Jadi kadang-kadang apapun usahanya itu masih dilihat oleh pemerintah, masih dilihat oleh beberapa masyarakat UMKM. Apapun usahanya UMKM. Kalau misalnya dicontohin seperti toko kelontong, berarti itu termasuk UMKM? UMKM, usaha. Ya, kalau kita lihat asetnya berapa. Nanti kita bisa lihat. Sebuah restoran, misalnya. Kalau orang bilang itu bukan UMKM, lihat lagi. UMKM itu bukan cuma usaha mikro. Itu yang kadang-kadang mispersepsinya adalah mereka melihat itu adalah usaha, apapun usaha di pinggir jalan itu UMKM. Enggak, kita kalau misalnya secara undang-undang kita bisa lihat kalau asetnya di bawah 500 juta itu berarti masih usaha menengah. Usaha restoran, mungkin usaha beberapa coffee shop ataupun usaha-usaha yang travel yang lain-lain, kalau misalnya putaran ininya masih di bawah 500 juta, hitungannya masih usaha menengah. Tapi selama ini memang angka yang besar sekali, angka yang dominan dia sebagai pengusaha kita adalah usaha mikro tadi. Jadi semua disamaratakan. Ya, jadi penentu dari UMKM ini adalah
dari aset mereka, Dari aset. pendapatan, dari omset. omset, mohon maaf ya, Dari dari omset, dari pendapatan mereka, dari hasil usaha yang mereka lakukan. Itu untuk klasifikasi. Itu klasifikasi. Klasifikasi supaya pemerintah mudah untuk menentukan yang mana yang bisa digerakkan duluan, yang mana yang memang difokuskan duluan. Jadi kita tidak usah berpatokan sama itu, karena ketika dia sudah menjadi pengusaha, berapapun putaran ekonomi yang dihasilkan itu berdampak untuk perekonomian Indonesia. Jadi itu cuma klasifikasi, tidak usah terlalu ini kan. Kadang-kadang pemerintah salahnya di situ. Kita terlalu dikotak-kotakan berdasarkan itu, dan semua usaha yang di pinggir jalan itu dihitung UMKM. Oke, jadi saudara artinya Salah UMKM di sini sangat banyak sekali artinya. banyak. Jadi juga harus diperhatikan bukan hanya sebagai bentuk semua disamaratakan sebagai usaha UMKM, tapi juga kita harus melihat dari omset, dan itu sebagai bentuk klasifikasi. Nah, dari hasil yang tadi Bapak katakan, boleh kalau boleh tahu di Pekanbaru sendiri, apakah sudah ada yang kategori UMKM yang sudah bersaing di luar atau maksudnya lebih memiliki daya saing yang cukup tinggi dan sudah menyentuh pasar global? Oh, banyak. Banyak. Mungkin kita nggak bisa sebutin karena memang sudah lumayan banyak sekali usaha-usaha yang itu tadi kita sampaikan. Saya sampaikan bahwa kita di Pekanbaru ini memang dekat sekali dengan Malaysia dan Singapura. Jadi ketika kita berbicara tentang pasar global, mudah sekali masuknya, dan dengan kebutuhan yang sama, satu rumpun, satu bahasa, masih mendekati ya, mudah sekali, dan itu banyak sekali produk-produk kita yang sudah masuk ke sana. Tapi mungkin jalurnya berbeda-beda. Ada yang jalurnya mungkin mandiri. Sekarang kan dengan digitalisasi sebesar ini, barrier antara negara ini ke negara lain untuk beli produk itu sudah tidak ada. Itu sangat mudah sekali kita untuk beli produk dari luar negeri. Nah, salah satunya di Indonesia seperti itu. Jadi banyak sekali orang-orang luar negeri yang beli produknya di kita. Jadi sudah banyak produk-produk kita yang diterima, tapi memang jalurnya mandiri. Nah, salah satu tugas Kadin adalah memastikan bagaimana produk-produk kita itu masuk ke negara pasar global itu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Karena ketika dia masuk ke pasar global tanpa melalui campur tangan ya, maksudnya tanpa melalui akses atau tanpa melalui lirikan mata pemerintah, kita tidak tahu berapa putaran yang didapatkan dari devisa dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, makanya pemerintah melalui Kadin salah satunya. Karena Kadin salah satu yang punya jaringan internasional untuk organisasi pengusaha. Jadi ketika berbicara antara pengusaha dan pengusaha, lebih mudah, lebih fleksibel, dan itulah yang membuat Kadin menjadi mitra strategis pemerintah untuk top global tadi, untuk masuk ke global tadi. Dan memang sudah banyak sekali. Tapi itu tadi harapan kita masuklah dengan jalur yang diketahui oleh pemerintah, supaya kita bisa tahu apa-apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk membaguskan lagi produk kita. Gitu. Oke, baik Bapak Oka. Ya, kita lihat tadi saudara bahwa UMKM sebenarnya sudah, apalagi di Pekanbaru, sebenarnya sudah menyentuh di dunia atau di global ya, akses pasarnya ya. Tapi tadi kita sudah membahas terkait UMKM, penjelasan sedikit dari Bapak Oka, di mana sebenarnya dari tadi setiap kita pembahasan ada satu hal yang perlu kita bahas nanti, karena dari tadi satu kata ini selalu di-spill, yaitu adanya tantangan digitalisasi. Jadi saudara, perbincangan ini tentunya akan lebih menarik lagi, tapi jangan beranjak dulu saudara. Usai jeda kami akan mengupas lebih dalam lagi tentang peran Kadin dalam meningkatkan daya saing dan akses pasar. Tetap bersama kami.